Perkenalkan, nama saya Eunike Dea Vanessa Brutarikan. Saya adalah mahasiswa semester 3 Politeknik Negeri Medan, jurusan Administrasi Niaga, Program Studi Administrasi Bisnis, kelas AB3E, NIM 1905 09 20 30. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang nilai guna marginal dan nilai guna total. Hipotesis teori nilai guna atau lebih dikenal sebagai hukum nilai guna marginal menurun menyatakan bahwa tambahan nilai guna yang akan diperoleh oleh seseorang dari mengkonsumsikan suatu barang akan menjadi sedikit apabila orang tersebut terus-menerus menambahkan konsumsinya atas barang tersebut. Pada hakikatnya, hipotesis tersebut menjelaskan bahwa pertambahan yang terus-menerus dalam mengkonsumsi suatu barang tidak secara terus-menerus menambah kepuasan yang dinikmati orang yang mengkonsumsinya. Pada permulaannya, setiap tambahan konsumsi akan mempertinggi tingkat kepuasan orang tersebut. Misalnya, apabila seseorang yang berbuka puasa atau baru selesai berolahraga memperoleh segelas air, maka ia memperoleh sejumlah kepuasan daripadanya. Dan jumlah kepuasan itu akan menjadi bertambah tinggi apabila ia dapat meminum segelas air lagi. Kepuasan yang lebih tinggi akan diperolehnya apabila ia diberi kesempatan untuk memperoleh gelas yang ketiga. Nah, pertambahan kepuasan ini tidak terus berlangsung. Katakanlah pada gelas yang kelima, orang yang berpuasa ataupun olahraga tersebut merasa bahwa yang diminumnya sudah cukup dan sudah memuaskan dahaganya. Kalau ditawarkan gelas keenam, dia akan menolak karena dia merasa sudah puas saat meminum 5 gelas air tersebut. Nah, ini bermakna pada gelas yang keenam, tambahan nilai guna adalah negatif, di mana nilai guna total daripada meminum 6 gelas adalah lebih rendah dari nilai guna yang dia peroleh dari Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut, di mana ketika seseorang mengkonsumsi bakso, pada bakso yang mangkok 0, maka nilai guna totalnya juga 0, dan juga marginalnya juga kosong. Nah, pada saat ia mengkonsumsi satu bakso, nilai guna totalnya adalah 40, dan nilai guna marginalnya adalah 30. Nah, ketika dia menambah konsumsi baksonya menjadi 2, maka nilai guna totalnya berubah dari 40 menjadi 70. Hal ini dikarenakan nilai guna total 40 ditambah nilai guna marginal yang 30, maka nilai guna totalnya adalah 70. Nah, ketika dia mengkonsumsi bakso 3, maka nilai guna totalnya yaitu 85 dan nilai guna marginalnya berubah dari 30 menjadi 15, dari 15 menjadi 10. Nah, dari hal ini kita bisa melihat terus-menerus adanya penurunan nilai guna marginal meskipun ia menambah jumlah dari bakso yang ia konsumsi. Namun tingkat kepuasannya itu akan terus menurun dari 30 menjadi 15, menjadi 10, menjadi 7, dan dia akan maksimum pada 1. Nah, ketika pun dia menambah memakan 5 bakso, maka kepuasannya itu menjadi turun, yaitu di angka 1. Nah, begitu juga selanjutnya, meskipun dia menambah makan bakso lebih banyak lagi, namun tingkat kepuasannya itu tadi sudah terdapat di angka bakso yang dia konsumsi itu 5 dan nilai marginalnya itu adalah 1. Nah, dari hal ini kita melihat bahwa terjadinya penurunan nilai marginalnya. Dan di sini dia bernilai negatif meskipun dia memakan bakso terus-menerus. Tapi tingkat kepuasannya itu tidak akan bertambah lagi meskipun baksonya selalu ia tambah. Nah, hal ini juga bisa kita lihat di dalam grafik. Nah, grafik ini menjelaskan mendukung dari penjelasan hipotesis tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa
Garis ini menunjukkan yang berwarna pink menunjukkan nilai guna total yang meningkat. Nah, meskipun nilai guna totalnya meningkat, namun nilai guna marginalnya selalu menurun karena dia sudah mencapai tingkat kepuasan sesuai pada tabel tersebut tadi. Dia sudah mencapai titik keseimbangannya pada saat mengkonsumsi 5 bakso. Nah, hal ini digambarkan jelas berdasarkan dari tabel tersebut, di mana nilai marginal itu akan selalu menurun dan mencapai titik keseimbangannya, dan dia bisa melewati titik keseimbangannya dan sudah bernilai negatif. Jadi seperti ini ya, tampak jelas. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita perhatikan penyelesaian dari contoh. Nah, di mana sini kita disuruh untuk menentukan kepuasan maksimum jika harga barang sama dengan nilai guna total pulpen dan jumlah nilai guna total buku. Nah, di sini kita disuruh untuk menentukan nilai guna marginal pulpen dan buku dan juga menentukan di titik mana dia akan seimbang seperti itu. Nah, seperti yang kita lihat di sini, jumlah daripada pulpen itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Dan nilai guna total pulpen 3.400, 5.400, 7.000, 8.200, 9.000. Dan begitu juga dengan jumlah buku 1, 2, 3, 4, 5. Dan nilai guna total bukunya adalah 4.000, 6.400, 8.300, 9.500, dan 10.500. Nah, untuk selanjutnya penyelesaiannya bisa kita lihat. Nah, nilai guna marginalnya bisa kita lihat ya pada tabel berikut, di mana nilai guna total pulpen pada saat jumlah pulpennya 1, nilai guna totalnya 3.400, nilai guna marginalnya juga 3.400, dan ketika nilai guna total pulpen itu jumlah pulpennya 2, nilai guna totalnya 5.400, maka nilai guna marginal pulpen tersebut akan berubah, akan menurun dia. Jadi dia dari nilai guna total pulpen yang kedua dikurang nilai guna total pulpen yang pertama, yaitu 5.400 dikurang 3.400, maka nilai guna marginalnya kita peroleh 2.000. Nah, selanjutnya pada saat jumlah pulpen yang diminta adalah 3, maka nilai guna totalnya berubah menjadi 7.000. Maka untuk memperoleh nilai guna marginalnya, kita kurangkan 7.000 dikurang 5.400. Maka kita perolehlah nilai guna marginalnya adalah 1.600. Begitu juga dapat kita lihat pada buku. Nah, ketika dia meminta satu buku, nilai total guna buku itu adalah 4.000 dan nilai guna marginal buku itu juga adalah 4.000. Ketika dia meminta 2 buku, nilai guna total buku itu berubah menjadi 6.400, maka nilai guna marginalnya itu menjadi turun karena 6.400 dikurang 4.000 adalah 2.400. Begitu juga selanjutnya ketika nilai guna total buku adalah 8.300 dikurang dari nilai guna total buku yang sebelumnya, maka hasilnya itu adalah 1.900. Nah, selanjutnya bisa jumlah dari buku yang diminta adalah 4, nilai guna total buku tersebut 9.500, maka nilai guna marginalnya adalah 1.200. Nah, dari hal ini kita bisa melihat bahwa kesamaan ataupun keseimbangannya itu terdapat pada saat dia 4. Nah, jika harga setiap barang sama,
maka nilai guna akan mencapai tingkat maksimum bila nilai guna marginal dari setiap barang adalah sama besarnya. Nah, dari kasus di atas tadi, pada pulpen keempat dan juga buku keempat, nilai guna marginalnya yaitu sama di angka 1.200. Sehingga tadi kita bisa melihatnya ya, dia itu sama-sama 1.200 dalam tabel tersebut. Nah, seperti itu ya. Jadi, sehingga uang yang dikeluarkan adalah 4 kali 20.000. Nah, 20.000 ini dari harga yang sudah ditentukan ya pada soal tadi, ditambah 2 kali 40.000 sama dengan 160.000. Nah, untuk lebih jelasnya juga kita bisa melihat dari grafik nilai guna pulpen. Nah, di mana di dalam grafik ini kita bisa melihat garis yang berwarna ungu ini adalah nilai guna total pulpen itu yang selalu meningkat. Nah, meskipun nilai guna totalnya meningkat, tetapi nilai guna marginalnya itu selalu menurun jika dia sudah mencapai titik kepuasannya ataupun titik keseimbangannya seperti ini. Nah, ini berdasarkan dari tabel tersebut yang diinput ke dalam grafik ya. Jadi kita bisa melihat bahwasanya grafik yang menunjukkan seperti bukit ini adalah nilai guna total, sedangkan grafik yang landai ini adalah nilai guna marginal dari pulpen tersebut. Nah, untuk grafik dari nilai guna total marginal dan dari buku bisa kita lihat pada gambar ini. Nah, di mana grafik yang berwarna ungu menunjukkan nilai guna total buku yang angkanya ini berdasarkan tabel tadi. Nah, jadi seperti ini dia ya. Nah, sedangkan yang berwarna orange ini adalah nilai guna marginal buku yang juga dia selalu menurun. Kita bisa melihat. Nah, ini penurunannya ini berdasarkan data yang kita peroleh dari tabel tadi. Nah, jadi berdasarkan ini kita bisa mengetahui bahwa meskipun nilai guna total itu ditambah, namun jika sudah mencapai titik keseimbangan, maka nilai dari marginal itu dia akan selalu menurun.